Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian yang milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Nasta'inuhu, kita minta pertolongan kepadanya. Nastaghfiruhu, kita juga beristighfar meminta ampun kepadanya. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang sanggup untuk menyesatkannya. Wa yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ucapan Ibu sekalian yang paling pantas kita ucapkan pada sore hari ini yang cukup terik ini cuacanya, kecuali ucapan alhamdulillah, di mana pada hari ini kita masih bisa sholat sendiri sekalian sebelum disolati. Kita masih bisa menggunakan pakaian sendiri sebelum diberikan pakaian oleh orang lain. Kita masih bisa baca sholawat sendiri, kita masih bisa baca yasin sendiri sebelum dibacakan sama orang lain. Artinya apa Ibu sekalian? Sampai hari ini kita masih bisa beramal dan belum dihisab. Alhamdulillah. Tapi nanti ketika kita masuk alam barzakh, kita dihisab, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal Ibu sekalian. Pada hari ini juga kita mengawali mengawali pengajian ya Bu ya. Sudah berapa bulan liburnya Bu? Ada 5 bulan ya Bu? Hampir 5 bulan kita libur. Mudah-mudahan libur kita di rumah ini kita tetap tidak pernah telat dengan thalabul ilmi Bu sekalian. Karena thalabul ilmi bisa di mana saja. Tapi mungkin kalau di musola kita bertemu dengan teman-teman kita di musola seperti ini, rasanya indah Bu ya. Ketemu lagi sekian lama nggak ketemu, saya kira ada nuansa beda lah. Belajar langsung tatap muka dengan seorang guru, seorang ustadz, dengan belajar pakai HP beda nggak? Beda. Kalau di rumah pun mungkin sambil nggak pakai baju anak kita main belajar Bu ya, dapat tugas dari gurunya di rumah. Dan kalau di sekolah kan dengan pakaian yang siap, pakaian yang rapi, yang seragam dan sebagainya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua Ibu sekalian Allah beri kita kekuatan, paringi gampang untuk terus mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita Ibu sekalian dalam kondisi seperti ini? Artinya kewajiban seorang muslim dalam menghadapi satu musibah itu sekali. Kewajiban seorang muslim ketika ini Bu ya, mendapatkan satu musibah, dia harus berpegang teguh kepada Allah atau mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Bu. Makanya tatkala kita berbicara, berdiskusi Bu ya, atau ceramah seperti ini dalam menanggulangi suatu masalah ini, Islam memberikan beberapa petunjuk Ibu sekalian. Pertama, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11 disebutkan di sini Bu, ma asaba min musibatin Bu ya. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satu ujian, tidak ada satu musibah kecuali atas izin Allah Ibu sekalian. Hari ini panas juga ujian Allah. Kemarin tiap hari hujan, ujian Allah. Ibu ya. Musibah yang melanda saudara kita di Masamba Sulawesi juga ujian Allah. Hari ini kita semua mendapatkan Bu ya, atau negara kita hampir seluruh dunia juga mendapatkan ujian musibah namanya virus ini juga ujian Allah. Illa bi'idznillah, itu sudah Allah izinkan bukan? Di sini disebutkan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, dalam arti siapa yang bertawakal kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah sekali. Wallahu bikulli syai'in alim.
alim dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang pertama, tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Jadi kalau kita mikir nih Bu ya, kok sampai seperti ini kita di luar pikiran Bu ya. Ada beberapa orang pemikiran gini. Ada namanya aliran Jabariyah. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Ini sudah kemauan Allah. Kalau kita sehat juga Allah, kalau kita mati juga Allah, kita nanti selamat juga Allah. Gak usah inilah, gak usah jadi tanpa menghiraukan usaha-usaha duniawi, tanpa menghiraukan anjuran dokter, tanpa mengindahkan anjuran medis. Udah kita juga nanti mati juga Allah yang matikan kita. Saya takut sama Allah, saya nggak takut sama corona. Pernyataan ini kira-kira benar apa enggak? Saya takut sama Allah, ngapain saya takut sama corona gitu ya. Kalau nanti mati ya mati sajalah. Nggak usah mikir-mikirin apa namanya kesehatan segala macam. Ini aliran pertama. Kira-kira benar nggak aliran ini Bu? Nah, salah Bu ya. Ada juga aliran yang ini Bu, namanya Qadariyah. Qadariyah itu gini. Dia punya keyakinan pada dirinya sendiri atau pemerintahnya. Pemerintah saya ini hebat, negara saya ini kuat. Makannya aja tiap hari makan nasi kucing, ya Bu ya. Makannya aja tiap hari mungkin bakso mercon. Nggak mungkin lah virus mampu bertahan di tempat saya, akan menghilang. Jadi tanpa ada campur tangan Allah, negara saya hebat, paling hebat sedunia ini, kesehatannya juga hebat, alat teknologi kesehatannya paling canggih, paling hebat, tidak mungkin lah. Jadi namanya aliran Qadariyah ini, tanpa ada campur tangan Allah, mengandalkan hanya masalah urusan kesehatan. Italia Bu, itu negara yang tingkat kesehatannya paling baik di dunia Bu. Ternyata porak-poranda hanya karena dikasih oleh Allah makhluk yang tidak kelihatan oleh mata, namanya virus corona. Amerika negara adidaya Ibu sekalian, sampai sekarang sudah ratusan ribu yang meninggal Ibu sekalian. Negara-negara yang terlihat hebat, negara kafir itu Bu ya, itu porak-poranda. Memang paling banyak di sana. Lari ke Spanyol, lari ke Brazil Ibu sekalian. Mereka apa? Mereka mengandalkan kekuatan negaranya. Punya senjata nggak bisa untuk menembak virusnya Ibu sekalian. Punya tentaranya juga ikut kena. Nah begitu. Ini aliran Qadariyah. Sudahlah, warga saya ini kuat. Tiap hari nyangkul, tiap hari makan rutin bakar Bu ya. Tiap hari minum jamu apalah gitu Bu ya, jamu tolak angin semar mendung segala macam lah ya, sebab mes nggak tahu lah Bu, kunyit asam Bu, macam-macam lah, nggak mungkin kan gitu kan. Ini ngeri sekali loh Bu, orang yang sudah terkena Bu, cerita Bu ya, orang kena itu Bu, kalau nafas itu susah sekali Bu, seperti pecahan kaca dalam diri yang terkena itu. Makanya saya yakin Bu, saya nggak ada usul-usul sedikit pun kepada kita semuanya Bu yang ada di sini. Kenapa sih Pak Ustaz kami harus pakai masker? Kenapa sih Pak kami harus jaga jarak? Ini hanya usaha ikhtiar kita Bu, ikhtiar kita. Kita juga salah kalau cuma mengandalkan masker juga. Nah, saya cukuplah pakai masker. Saya nggak perlu doa-doa kepada Allah. Saya cukup di rumah minum jamu gendong tiap hari. Ngapainlah saya berdoa kepada Allah? Ini salah. Ini namanya aliran Qadariyah. Nah, ada lagi aliran yang disebut dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seimbang Bu. Ikhtiar dilakukan, tawakal juga dilaksanakan. Yang pertama tadi Bu ya, tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini Bu, dalam surah Yasin kan disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin Bu ya, amruhu itu perintahnya,
Idza arada syai'an, jika Allah menghendaki, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Sampai sekarang orang belum bisa beribadah umroh. Sampai sekarang haji juga hampir seluruh dunia dibatalkan. Ternyata bukan hanya Indonesia, hampir seluruh dunia terkena. Sampai tempat yang paling suci di Masjidil Haram juga dibatasi, jaraknya lebih dari ini, lebih dari 1 meter. Sholatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi lebih dari 1 meter. Saya tadi lihat siaran ini Bu ya, sholat di Masjid Jin Bu. Itu masjid di mana beberapa jin diislamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga menggunakan jarak sekalian. Jadi bukan hanya di tempat kita Bu, hampir seluruh dunia, bahkan tempat-tempat yang kita anggap paling suci dan memang tempat suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga dengan menggunakan menjaga jarak. Ini. Jadi apapun Bu ya keadaan kita ini Bu, kita tidak boleh juga meremehkan Bu ya. Kalau itu terkena kita Bu ya, dan kita ada di subsidi sama pemerintah, biayanya puluhan juta Bu sekalian, mengerikan penyakit ini Bu ya. Makanya Islam juga memberikan apa Bu? Memberikan jalan Bu sekalian. Pertama yang kita ingat Bu ya, setiap kejadian yang menimpa kita di muka bumi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Qad kataballahu ma qadarul khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanatin. Sebelum segala sesuatu diciptakan ini Bu ya, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah tertulis. Virus yang akan melanda dunia sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Pertama tadi kita tawakal kepada Allah. Kedua Ibu sekalian, jalankan perintah dan jauhi larangan. Wajib bagi setiap muslim Ibu sekalian kita ini terus menjaga hak-hak Allah dengan mengerjakan ketaatan, menjauhi larangan, menjalankan perintah Ibu, menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini menjadi sebab insya Allah ya kita dijauhkan dari bala dan musibah Ibu sekalian. Ini sebagaimana firman sabda Rasulullah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kemudian jagalah perintah Allah maka insya Allah Allah akan mendapati pertolongan ada di hadapanmu. Kalau kamu minta maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita taat kepada Allah, kita menjauhi larangan Allah, ini Bu, itu merupakan sebab penjagaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mikir gini, ya Allah, saya ini sudah sholat, saya sudah gemar majelis taklim, saya kadang puasa ya Allah, saya kadang sedekah, kadang saya sudah jaga jarak ya Allah, tiap hari saya minum pil apa ya Bu ya? Tiap hari saya minum pil anti virus ya Allah, kok masih dikasih ujian, saya masih kena ya Allah. Kita suka mikir gitu, ya Allah saya sudah sangat rajin ibadah kepada-Mu ya Allah, saya sedang sedekah, kenapa Engkau masih juga uji dengan penyakit ini ya Allah? Ketahuilah Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan perintah Allah, protokoler bahasa sekarang ya kita ini. Seperti ini sudah kita laksanakan. Mau makan, cuci tangan, kita sudah berdoa dan sebagainya. Kok masih Allah karuniai penyakit? Itu bisa jadi sebab Allah ingin menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakin Bu? Allah ingin menaikkan derajat kita dengan melalui penyakit yang kita terima. Orang mohon kalau hidupnya tiap hari sakit, itu pikirannya kemana? Pikirannya ke akhirat. Di sampingnya itu biasanya ada buku Yasin, di sampingnya ada tasbih, ada buku-buku doa. Dia baca Quran, dia kadang pendirikan, dia baca sholawat segala macam. Berusaha Bu agar sampai akhir Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Dia siap. Beda dengan kadang-kadang kita yang sehat, kadang-kadang petakilan.
dan tak kelingan mati, ya. Ada yang dikit goyang terus bu, ya, macam-macam, lupa tiktokan sama anaknya, aku kelambui neng omah, kadang-kadang ya kan, lupa kita kadang-kadang tahu-tahu jantungan, meninggal dalam keadaan berjoget dan sebagainya. Karena apa? Dilalaikan dengan dunia itu tadi. Nah, jadi saya ulangi lagi Bu ya, ketika kita sudah taat kepada Allah, menjaga kesehatannya sudah baik, Bu ya, kok masih Allah berikan kita penyakit, itu bisa jadi asbab kita dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Termasuk jangan buruk sangka Bu, orang yang meninggal mati dalam keadaan terkena penyakit itu mati syurati mati tidak. Ketika orang yang meninggal itu orang ahli ibadah Bu, ya, ahli sholat, dia ahli masjid, ahli taat kepada Allah, meninggalnya kena penyakit itu, insya Allah meninggalnya termasuk syahid di jalan Allah. Ada dokter Bu ya, menangani pasien masih punya anak kecil 21 umur 5 tahun 1-2 tahun usianya. Ketika Mas mau berangkat itu dia pas pulang tidak bisa ketemu dengan keluarganya, hanya dari balik pagar itu. Kemudian diperintahkan lagi tugas lagi dokter ini Bu ya, hanya melambaikan tangan dari jauh. Dalam kemudian dokter yang masih muda ini meninggal Bu ya, ada kan beritanya Bu ya, meninggalkan anak dan itulah terakhir bisa bertemu dengan ayahnya dari kejauhan Bu. Mungkin sini dengan pagar paling depan itu Bu ya, pagar musola dulu dahulu. Setelah itu Allah panggil. Dokter yang seperti ini Bu, orangnya Islam, ahli ibadah, taat kepada Allah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini Bu ya. Jadi kita nggak boleh buruk sangka, apalagi ini Bu ya, mungkin tetangga yang terkena seperti itu Bu, jangan dijauhi. Jauhi hanya secara fisik saja Bu ya. Memang jangan dekat-dekat karena takut penularan. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan sudah kita mendapat pelajaran jauh hari sebelum terjadi pada hari ini. Idza sami'tum ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar satu wabah penyakit itu menular, kamu jangan masuk. Umpamanya Badar tempat zona merah Bu ya. Sini zonanya masih hijau. Orang-orang Badar ini nggak perlu lari ke Bandar Jaya, orang-orang Indra sini. Kenapa? Karena ke sana zona merah. Itu hadis sudah mengatakan namanya karantina Bu. Idza sami'tum ta'una bi ardin. Jika kamu mendengar satu wabah penyakit di satu daerah atau tempat, fala tadkhuluha, kamu jangan masuk ke sana. Makanya rumah sakit sampai menolak, tidak mengizinkan untuk dijemur Ibu ya, beberapa bulan kemarin Bu. Iya. Jadi kita nggak bisa Bu, kadang hanya lewat HP saja, lewat WA saja. Padahal kita pengen juga ketemu. Tapi ya seperti itu Bu sekalian. Dalam hadis dikatakan wa idza, dan jika kamu berada di satu tempat, wa antum fiha fala takhruju minha, dan jika kamu berada di dalamnya Bu ya, kamu juga jangan keluar dari tempat itu biar tidak menularkan. Jadi yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam juga nggak boleh keluar. Makanya kemarin Lebaran Bu ya, sepi Bu ya. Ada ibu yang punya anak merantau Bu, nggak bisa pulang kemarin Bu ya. Nah, jadi itu memang seperti itu. Itu memang perintah. Kenapa? Khawatir Bu. Bahkan yang pulang dari luar mungkin Lampung Tengah mungkin Bu ya, bukan hanya luar Jawa Bu ya. Sampai kita disuruh berdiam dulu 14 hari. Itu ternyata juga ajaran daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kan penyakit menular itu sekali. Ya, penyakit menular yang meninggal 5.000 lebih di Indonesia sekarang. Tapi kita gak usah mikirin itu Bu ya. Kita berusaha tetap hidup normal, tapi tetap menjaga protokol. Selanjutnya Bu, yang ketiga Bu ya, tadi pertama adalah tingkatkan tawakal kepada Allah. Kedua, Bu, jalankan perintah, jauhi larangan. Yang ketiga, ikhtiar atau usaha. Syariat Islam Bu menganjurkan umatnya ini untuk berusaha dan melakukan upaya guna pengobatan.
Ada upaya sebelum terjadi penyakit, ada upaya setelah terjadi penyakit. Ini yang hadir di sini kan kita nggak punya penyakit itu ya Bu ya. Tapi kan kita tetap ada usaha nggak Bu? Ada. Usahanya apa? Hari ini kita tunjukkan kita menggunakan masker. Kita di rumah tadi mungkin mandi, kita di rumah tadi juga mungkin cuci tangan. Itu juga bagian daripada bentuk toharah. Kan toharah itu kan menggunakan mandi, menggunakan wudhu, menggunakan tayamum, mencuci tangan. Intinya Allah mau bersih, menyukai kebersihan. Ada ikhtiar yang sifatnya duniawi, ada ikhtiar yang sifatnya ukhrawi. Duniawi itu ya begini, kita jaga jarak, kita mungkin mohon maaf ya, ini kan mungkin 5 bulan ketemu nanti gak usah salaman dulu lah Bu. Salamannya begini kan ya, gak usah lah ibu cipika-cipiki ya Bu ya. Dulu juga ketemu kayak awal rasanya gitu, ya Allah itu kangen banget cipika-cipiki. Dan kita nggak seuzon dengan warga kita, alhamdulillah sehat semuanya. Tapi kita tetap berusaha ikhtiar dengan baik secara duniawi. Ada juga ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa, dengan wirid dan sebagainya. Ada doa ini yang kita baca Bu ya. Kalau dibaca 3 kali di waktu pagi pada subuh, 3 kali di waktu petang pada maghrib. 3 kali bacanya. Ikuti Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Saya artikan Bu ya, pelan-pelan. Bismillahi dengan nama Allah. La yadurruhu ma'asmi syai'un, yang dengan nama Allah itu tidak akan terjadi bahaya. Fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang, dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ini Bu sekalian. Allah bi kulli syai'in alim. Jadi kita baca 3 kali Bu ya. Saya ulangi lagi Bu ya. Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Itu kita baca 3 kali Bu ya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Siapa yang baca itu la yadurruhu, kata Rasulullah, insya Allah tidak akan terjadi bahaya kepadanya. Nah, ini saya praktekkan terus Bu. Termasuk imam-imam di tempat kami, imam sholat yang ini Bu ya. Kalau di rumah Ibu ya praktekkan sendiri, boleh jamaah dengan suami atau dengan anak perempuannya di rumah, silakan dipraktekkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini Bu ya. Itu dibaca. Ada lagi cara yang lain. Bagaimana Bu? Kalau kita punya saudara mungkin yang belum lama umroh Bu ya, mungkin sebelum terjadi Covid kemarin punya kurma namanya kurma ajwa. Makan 7 kali, 7 butir bukan 7 kali Bu ya. Makan 7 butir di waktu pagi itu bisa menghindarkan dari racun dan sihir. Jadi hadisnya gini Bu. Man tasobbaha, siapa yang pagi hari dalam arti sarapan Bu ya, bisa ba'ita maroti ajwa. Dia paginya itu makan 7 butir kurma, lam yadurruhu summun wala sihrun. Insya Allah pada hari itu dia terhindar dari sihir dan racun. Ini Bu. Pertanyaannya Bu, Ibu punya kurma itu enggak di rumah Bu? Pak Ustaz, dari mana kurmanya Pak? Ada juga jengkol itu Pak. Jengkol itu anti kanker, jangan salah loh Bu. Bener kan Bu ya? Jengkol itu anti kanker. Siapa yang makan 1 kilo jengkol setiap pagi, jauh bebas dari kanker ya Bu ya. Kan gitu ya. Itu saya suka Bu, tapi dalam bentuk rendang Bu ya. Tapi kalau dimakan gula lapang biasa aku nggak tahu ya. Jengkol ya. Ini hadis sahih Bu. Jadi
siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, kurmanya kecil kayak keriting Bu ya. Ibu mungkin ada yang pernah ke sana atau tempat Ibu Haji atau Pak Haji dapat oleh-oleh kurma itu, kurmanya kecil agak hitam warnanya. Itu kurma ajwa namanya. Kurma yang mahal, kurma Nabi disebut Bu ya di sana itu. Kurma Nabi. Itu insya Allah akan terbebas dari sihir dan racun. Itu hadisnya. Apalagi ada lagi bacaan doa yang sering kita baca Bu ya. Ini akhir surah Al-Baqarah. Man qara'a bi ayataini min suratil Baqarah. Siapa yang membaca akhir daripada surat Al-Baqarah nih Bu ya. Di situ disebutkan kafatahu, maka Allah akan mencukupkannya. Dari mana itu bacanya Bu? Mungkin dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa Bu ya? Wa in tubdu ma fi anfusikum, terakhirnya Rabb. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil, atau akhir surat Al-Baqarah itu nantinya itu dibaca. Itu juga bagian daripada pencegahan baca. Atau kita baca ada namanya surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Ada Al-Falaq, ada An-Nas, ditambah qul juga apa dibaca. Baca 3 kali Bu. Qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Termasuk ini kan ayat-ayat ruqyah. Ketika ada orang yang ini kan biasanya dibacakan ayat-ayat ini juga. Ayat-ayat ruqyah namanya. Ya. Jadi itu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa, ada bacaan wirid, ada bacaan zikir, nah seperti itu insyaallah. Jadi ada yang bentuk doa ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga doa ini yang langsung diambil daripada surah daripada Al-Quran. Ini Bu ya, itu kita praktekkan. Jadi jangan hanya kita percaya atau mengandalkan usaha duniawi saja Bu. Fitness seminggu 3 kali ya Bu ya. Pakai masker tiap hari, masker bengkoang, masker seledri, masker bawang putih, bawang merah, cabai hijau, kumplekin segala macam Bu. Minum madu, tapi nggak pernah doa kepada Allah. Ini tidak baik Bu sekalian. Ya ada ikhtiar duniawi, ada ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar di dalam dunia ini ada ikhtiar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir pagi petang tadi jangan lupa dibaca Bu ya. Tulisannya apa Bu? Apa kami tuliskan insyaallah. Itu yang ke berapa tadi Bu? Yang ketiga ya Bu sekalian. Yang keempat Bu, jangan kita hanyut dengan berita hoak. Tahu berita hoak Bu? Berita yang tidak jelas sumbernya, mengatasnamakan sabda Rasulullah, itu barat dosanya. Siapa yang makan semangka plus bawang putih, insya Allah terbebas dari corona. Hadis rawahu ini. Padahal itu dibuat-buat hanya untuk membuat masyarakat resah. Ini dosanya besar. Bahkan Rasulullah mengancam ini Bu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara atas namaku Bu ya, dengan sengaja Bu, maksudnya dia tahu itu bukan sabda Rasul, dia buat-buat, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia akan menempati tempat duduk dari api neraka. Bu ya, dari api neraka. Jangankan dulu pernah Bu ya, jangan makan kurma, karena kurma itu pernah dimakan oleh kelelawar kan Bu ya. Kelelawar itu kan yang membuat penyakit corona awalnya dari Cina. Dan nanti malam jam 1 akan ada penyemprotan massal di seluruh wilayah Indonesia. Tolong tutup rapat-rapat pintunya pakai plastik. Ya segala macam tempat-tempat. Yang mana nyemprot seluruh Indonesia loh Bu. Yang mana cara nyemprotnya itu? Itu pernah berita waktu itu muncul. Ya Bu ya. Kita wajib tidak percaya. Dalam hadis bukan ini Bu, hadis dari Ibnu Umar ini. Wa'lam annal ummata, ketahuilah jika saja umat ini lawis tamaat ayyan fa'uka bisain, mereka kumpul untuk memberikan manfaat kepadamu bisain dengan suatu.
lam yanfa'uka bisa, mereka nggak bisa illa kataballahu lak, kecuali yang Allah tetapkan kepadamu. Jadi gini maksudnya, kalau seluruh manusia berusaha untuk memberikan mudarat ya bahaya kepada kita, Allah nggak mengizinkan, terjadi nggak terjadi. Ya. Sebaliknya, wa anil istama'u ka bisain ayyadurruka, mereka berkumpul seluruh umat ini memberikan baik padamu. Lam yadurruka bisain illa qad kataballahu lak, kecuali yang Allah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sebutkan di sini, pena telah diangkat dan daun-daun catatan telah kering, Bu sekalian. Jadi insya Allah dengan kita tadi Bu ya, menjaga perintah Allah, kemudian berusaha ikhtiar matang, tawakal kepada Allah, jangan percaya dengan berita hoax. Nah insya Allah ini Bu sekalian, kita terhindar dari penyakit namanya corona itu Bu sekalian. Ya. Kenapa kok bisa terjadi penyakit-penyakit itu? Ya karena mereka mungkin bisa jadi meremehkan ya Bu. Yang kedua mungkin hidupnya berdekatan dengan orang-orang yang tertular. Bahkan dokter yang penemu corona pertama di China juga meninggal. Belum lama ini Bu ya, wali kota Banjar mana itu Bu ya, meninggal ya Bu ya, meninggal juga karena ini Bu sekalian. Berapa banyak dokter di Jakarta juga meninggal Bu sekalian. Padahal dokter sudah menggunakan baju apa namanya Bu? Baju protokoler lah Bu ya. Tapi masih kena juga. Tiap hari yang diketemukan orang-orang penyakitnya seperti itu. Gak tahu Bu, mungkin saat apa, lewat mana. Makanya kan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah terkena masa Allah berat. Artinya setelah sembuh juga akan banyak ini Bu ya, kehidupannya juga mungkin akan mudah terserang penyakit dan sebagainya. Maka kita sebagai orang Islam memang kita Bu ya, takut sama Allah betul Bu ya. Tapi dengan penyakit corona ini kita juga perlu ikhtiar. Karena Rasulullah itu meskipun manusia yang paling takut kepada Allah, ketika perang Bu ya, dia masih menyusun strategi perang, benar Bu ya. Dia perang masih menggunakan kadang-kadang baju besi. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah Bu, sempat bersembunyi di gua namanya Gua Zur. Padahal ketika Rasulullah berdoa ingin menghancurkan umatnya itu biasa saja. Kenapa? Rasulullah meskipun dekat dengan Allah tapi ikhtiarnya juga matang Ibu sekalian, matang sekali. Beliau fisiknya juga paling baik, sehatnya luar biasa, ya. Pernah bergulat dengan Rukanah, berhasil menjatuhkan, tapi juga tidak menghilangkan ikhtiar Ibu sekalian. Apalagi kita sebagai umatnya Bu. Makanya alhamdulillah saya senang sekali Bu. Di sini meskipun jauh dari Bandar Jaya Bu ya, tapi masih jaga jarak. Ibunya masih pakai masker. Ya, kalau di rumah itu udah Allah alam Bu, insyaallah sehat semua keluarga kita ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Bu ya, dengan kita senang taat kepada Allah Bu ya, kita juga tetap berusaha menjaga kebersihan. Makanya Islam itu kan agama hebat sekali Bu. Kita tiap hari dilatih untuk bersuci Bu. Bahkan diwajib ketika kita mau sholat. Bahkan disunahkan juga dalam keadaan apapun, ketika mau tidur berwudu. Ada juga dalam wudu itu namanya istinsaq, memasukkan air ke dalam hidung. Istinsaq, mengeluarkan air dari dalam hidung. Ketika itu dipraktekkan, penyakit-penyakit pilek, penyakit polip segala macam insya Allah terbebas atas izin Allah. Itu kebersihan semuanya. Kita masuk tempat ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu, ya kan? Belum nanti ketika kita akan mungkin sholat-sholat sunat yang lainnya, berapa kali kita diajari oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulullah bahwa umat Islam itu memang harus hidup bersih Bu sekalian. Ya bersih pakaiannya, bersih tempatnya, terutama bersih apa yang dimakan oleh umatnya ini Bu. Kenapa? Kalau yang masuk sesuatu yang halal, insya Allah keluarnya sesuatu yang halal Bu. Tapi kalau yang masuk yang haram, maka yang keluar juga yang haram. Demikian Bu sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bu ya, kita semua yang hadir, keluarga kita, daerah kita yang ada Putra Sudi, khususnya di seluruh wilayah Lampung ini Bu ya,
akan terbebas dari penyakit corona itu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma rfa'na al-ghala wal bala wal wabal wal ta'am wal zalazil wal mihan was su'al fitan wa dharab min al-mawadar min baladina hadha khassa wa sa'ir bilad muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran